Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Echa Nur Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola di Nurholis Masjid Society. Teman-teman sekalian, ini adalah hari yang ke-29 bulan Ramadan. Udah hampir besok kira mudah-mudahan bisa finish Ramadan tahun ini, dan ini adalah sesi yang ke-29. Besok masih ada satu lagi bersama Profesor Kausar Azhari Nur. Nah, sore ini kita akan bicara mengenai kemanusiaan dalam sejarah filantropi Islam. Kami sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat sangat kompeten di bidang ini, dari mulai ada yang lewat. Ada yang lewat, nggak apa-apa. Maaf. Oke. Ya, jadi narasumber Profesor Amelia Fauzia ini adalah seorang pakar yang banyak mengkaji tentang aksi-aksi filantropi di dalam Islam, kemudian tentang sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, kita betul-betul kedatangan seorang pakar yang kompeten untuk bicara soal ini. Jadi kita akan bicara spesifik mengenai kemanusiaan di dalam filantropi Islam. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berderma kepada orang lain. Nah, membantu katakan begitu, membantu orang lain agar berdaya di dalam menjalani hidupnya. Nah, anjuran ini di dalam bahasa umumnya kita sebut sebagai aksi filantropi, yakni sebentuk kedermawanan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga dan lain sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan publik atau public good. Nah, di dalam Islam, filantropi ini merujuk kepada kelembagaan atau tradisi yang distintif di dalam ajaran Islam seperti zakat, sedekah, bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, aksi-aksi filantropi ini bukan hanya dijalankan oleh masyarakat sipil tentu saja, tetapi ada negara juga melakukan itu. Ada yang mengatakan bahwa kalau aksi-aksi filantropi atau kedermawanan masyarakat itu dikelola oleh negara, itu sangat tepat. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau masyarakat sipil ikut terlibat di dalam itu juga justru bagus gitu kira-kira. Nah, di atas seluruh kontestasi itu yang terpenting adalah sebetulnya aksi kemanusiaannya. Jadi ada semacam tanggung jawab kita yang orang-orang yang katakanlah yang berdaya ini untuk berderma kepada mereka yang lemah bukan hanya secara ekonomi. Mungkin ke depan mungkin kita akan bicara mereka yang lemah atau dilemahkan secara sosial dan politik. Nah, itu kelanjutannya akan seperti itu. Nah, sekarang ini akan kita elaborasi pada sore hari ini bersama Profesor Amelia Fauzia PhD. Beliau adalah Direktur Sosial Trust Fund UIN Jakarta dan Guru Besar Sejarah Islam Universitas Islam Negeri Jakarta. Silakan Bu Amel, saya persilakan 15-20 menit untuk memaparkan topik ini. Saat yang sama saya undang teman-teman untuk mulai bertanya, mulai berdiskusi begitu, mengajukan pertanyaan di drop di kolom komentar. Silakan, nanti kita akan bahas setelah ini. Silakan Bu Amel, waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fahru Rozi. Senang sekali bisa ikutan Nurholis Masjid Society. Privilege bagi saya. Terima kasih sudah diundang. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya temanya ngabuburit ya. di beranda rumah ini. Tadi pengantar Mas Fahru Rozi saya kira bagus sekali tentang kemanusiaan dalam sejarah filantropi Islam. Saya akan memberi sedikit saja pengantar. Saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang hadir di sini itu sudah banyak yang mendalami juga tentang filantropi Islam. Kalau saya lebih banyak akan fokus kepada praktek filantropi Islam itu sendiri, khususnya dalam sejarah Indonesia ketika memberi contoh-contoh. Kalau ditanya
kemanusiaan dalam sejarah filantropi Islam. Kenapa sih penting, apa ada stressing kemanusiaan gitu kan? Apalagi sebenarnya kan filantropi itu ya tadi membantu untuk sesama manusia. Tapi kenapa harus ada pertanyaan apa ya? Ada stressing kemanusiaan? Apakah selama ini kurang kemanusiaannya gitu kan? Nah, saya mungkin nanti akan melihat seputar itu. Mungkin di awal dari kata, kalau kita memilih kata filantropi itu sangat kental makna kemanusiaannya. Jadi filantropi itu dari filos sama antropos. Filos itu cinta, antropos itu manusia. Jadi cinta manusia, cinta kemanusiaan. Jadi sangat kuat dari maknanya itu sendiri. Dan dalam prakteknya seperti yang tadi ceritakan sama Mas Fahru Rozi tentang apa ya, memberi, berderma kepada sesama. Ada solidaritas yang dilakukan oleh kita sebagai manusia kepada sesama. Dan bentuknya memang berbeda-beda, bermacam-macam, saya bermacam-macam. Walaupun apa ya, sejarah filantropi Islam biasanya merujuk kepada 3 besaran. Biasanya ini zakat, kemudian sedekah, kemudian wakaf. Kalau zakat memang dalam fikih itu, dalam Al-Quran disebut banyak sekali. Dalam fikih juga banyak aturan-aturan tata caranya dan seterusnya. Dan ini menjadi kewajiban bagi Muslim. Kemudian sedekah itu apa ya, derma yang ya voluntarily, sukarela, tidak ada batasan-batasan harus kapan, itu tidak ada, beda dengan zakat. Dan kalau wakaf, saya kira itu apa ya, ada aset yang kemudian diletakkan, ditaruh kira-kira pokoknya gitu, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, itu wakaf. Jadi kemudian wakaf berkembang menjadi sebuah institusi yang sangat kuat. Nah, itu bentuknya. Dan saya kira dalam kategori sedekah itu banyak sekali ya, kayak bukan hanya sekedar memberi uang, memberi barang, tapi juga ada yang kalau dalam istilah-istilah fikih itu ada hibah misalnya, ada kurban gitu. Jadi praktek-praktek yang sangat kental dari ajaran Islam, tapi dari sisi sosial ekonominya itu ada nilai kedermawanan. Nah itu filantropi. Nah kalau tadi saya sebut di awal, kenapa sih penting untuk ada stressing kemanusiaan di situ? Karena memang ada background yang ada anggapan kalau yang namanya zakat atau kedermawanan dari Muslim itu hanya untuk Muslim saja. Nah, itu ada anggapan seperti itu. Akhirnya dan ini juga praktek, ada beberapa peneliti di luar Indonesia, di internasional juga melihat fenomena seperti itu. Ada komunitas, jadi penelitian melihat berbagai komunitas berbasis agama, dan tentu saja setiap komunitas itu punya prioritas untuk komunitasnya dulu ya, kalau yang namanya derma gitu. Tapi kelihatannya organisasi-organisasi yang berbasis Muslim itu kelihatannya kok sangat eksklusif, itu kelihatannya. Tapi sebenarnya tidak juga. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Pertama, bahwa anggapan itu karena mungkin dilihat secara sekilas. Dan ada beberapa lembaga atau organisasi yang beranggapan bahwa misalnya zakat itu hanya untuk Muslim saja. Nah,
Tapi ada organisasi lain, kalau saya sebut misalnya di Muhammadiyah ya, dari Majelis Tarjih itu di Muhammadiyah, dan ada beberapa peneliti, saya kira seperti Abdullah Ahmad An-Naim yang menyatakan bahwa coba lihat ulang dalam ayat surat At-Taubah surat At-Taubah yang berisi tentang 8 asnaf itu. Yang innamas shadaqatu dan seterusnya ada 8. Apakah disebut itu untuk muslim gitu kan? Ternyata enggak gitu kan. Ternyata enggak ada tuh gitu. Kalau misalnya innamas shadaqatu lil muslimin itu baru itu, tapi di situ enggak ada sama sekali. Jadi yang tapi kenapa kemudian asumsinya itu hanya untuk muslim. Nah, ini sebenarnya ada perjalanan sejarah yang panjang, saya kira. Pertama memang dan kayak kita di Indonesia, muslim ini mayoritas. Tetangga kita ya muslim juga gitu. Jadi akhirnya secara ada kebiasaan ya zakat itu ya untuk yang muslim gitu. Saya pernah bertanya kawan-kawan di Aceh tentang bagaimana dulu ketika tsunami masyarakat Aceh mendapat bantuan yang sangat besar dari tidak saja muslim tapi dari berbagai negara, dari berbagai masyarakat yang berbeda agama. Terus mereka betul. Terus apakah zakat itu, kemudian apakah derma Islam itu hanya untuk muslim? Mereka bilang enggak gitu kan. Kami sebenarnya berprinsip bahwa kedermawanan, filantropi Islam itu bisa untuk siapapun, termasuk non-muslim. Tapi Bu, katanya, kami di Aceh ini susah mencari non-muslim. Saya jadi ketawa. Iya juga gitu ya, karena memang ya 98% muslim gitu. Karena akhirnya jadi kayak satu kebiasaan gitu. Dan akhirnya ada anggapan-anggapan yang berpikir bahwa filantropi Islam itu hanya untuk muslim saja, tapi sebenarnya tidak. Dan dari beberapa survei yang dilakukan, bahkan ada muslim yang membayarkan zakatnya ke organisasi dan juga bahkan memberikan zakatnya kepada siapapun yang membutuhkan tanpa melihat agama. Nah, jadi saya kira ini karena perjalanan panjang ya karena mungkin hidup di tengah komunitas yang memang hampir seluruhnya muslim. Terus yang kedua memang karena ada sejarah panjang masa kolonialisme gitu ya, sehingga ada resistensi terhadap non muslim yang notabene-nya waktu itu penjajah kolonial. Dan itu yang akhirnya terbawa ke alam bawah sadar dan kemudian terbawa ke teks-teks, terbawa ke praktek gitu loh. Nah, dan itu yang akhirnya sampai sekarang perdebatan ya, ini Mas Rozi, perdebatan di lembaga-lembaga itu masih terjadi, lembaga zakat, tentang apakah filantropi Islam itu bolehnya hanya untuk muslim saja gitu kan. Tapi oleh lembaga-lembaga filantropi yang saya kira besar-besar itu sudah disampaikan dan mereka memberi contoh bahwa enggak kok gitu. Jadi filantropi Islam itu ya rahmatan lil alamin. Justru kalau kita merujuk ke sejarah awal, sejarah Islam klasik, ini Nabi, para sahabat ya, sahabat awal, Khulafaur Rasyidin itu mencontohkan bahwa memang filantropi Islam itu untuk semuanya yang membutuhkan. Saya kira contoh-contohnya itu sangat banyak ya di berbagai tempat. Nah, itu yang akhirnya kenapa ada upaya untuk memperkuat sisi kemanusiaannya itu.
kalau sisi solidaritas, sisi bagaimana filantropi Islam digunakan untuk pemberdayaan, untuk pengentasan kemiskinan, inovasi yang dilakukan oleh filantropi Islam, itu luar biasa saya kira. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada kesangsian di dalam itu. Kita tidak ada kesangsian. Jadi saya kira poin kecil ini saja yang akhirnya kemudian agak membuat pandangan yang cukup ada pertanyaan tentang sebenarnya kayak apa sih teksnya gitu. Setelah dicari-cari teksnya juga nggak ada juga tuh gitu kan, nggak ada juga gitu kan. Jadi apa gitu. Nah akhirnya mungkin ya itulah karena ada ditempa oleh sejarah panjang dulu peperangan ya kan, ada perang salib, kemudian di Indonesia, tidak aja di Indonesia, di berbagai negara muslim itu ada kolonialisme, dan akhirnya yang masuk itu seperti itu. Nah akhirnya saya ini poin yang ketiga untuk melihat sebenarnya kita punya presiden sejarah nggak sih praktek-praktek filantropi Islam yang benar-benar untuk kemanusiaan yang universal, yang inklusif. Nah, ini yang saya sebenarnya masih gali, tapi di studi awal saya, kok ternyata cukup lumayan banyak gitu loh, Mas Rozi. Yang saya dapatkan contoh-contoh prakteknya. Tidak ya, kalau di masa Nabi saya kira adalah cerita-cerita yang cukup banyak tentang bagaimana Nabi yang sering dihina, dimarah-marahin sama orang, tapi kemudian ketika orang itu sakit Nabi malah membantu gitu kan, dan itu saya kira banyak cerita itu bertebaran. Jadi tidak hanya ketika masa klasik, tapi juga ketika yang masuk ke Indonesia, praktek-praktek yang masuk ke Indonesia. Misalnya kalau di Nusantara itu bahkan dari awal ya, dari awal. Kayak bukti-bukti yang cukup awal itu misalnya di abad 1300-an lah, 1300-an itu ada Tom Pire yang dari Portugis cerita kalau Muslim itu ngasih bahasa dia itu karena nulisnya bahasa Portugis ya, jadi istilahnya mau ngasih sedekah lah, semacam sedekah atau zakatnya itu kepada Tapa, kaum Tapa. Kaum Tapa itu ya tentu saja ya agamanya bukan Muslim gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa justru rahmatan lil alaminnya itu loh, bahwa zakat atau sedekah itu diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan itu dari dari 1300-an. Kemudian Denis Lombard ya, sejarawan saya kira Prancis, sejarawan hebat yang menulis tentang Asia Tenggara, juga menyatakan bahwa praktek termasuk zakat itu salah satu pendorong ya di masa awal masa Islamisasi di Nusantara, yang salah satunya mendorong sehingga Islam itu bisa berkembang. Jadi terjadi banyak konversi, kira-kira salah satunya itu karena zakat. Kemudian itu masa kerajaan Islam, memang di berbagai kerajaan Islam itu beda-beda bagaimana dipraktekkan. Kalau tadi Mas Rozi menyinggung tentang bagaimana negara ya, ya macam-macam. Ada kesultanan Islam yang mewajibkan pengelolaannya oleh negara gitu. Tapi ada juga yang tidak, memberikan ini tugasnya istilahnya mungkin ulama gitu kan. Yang mengelola oleh masyarakat gitu, jadi beragam. Nah, masuk ke masa kolonial, contoh-contoh praktek yang universal yang inklusif itu ternyata juga ada beberapa ya, ada yang cukup banyak yang membuat saya juga agak terkaget-kaget misalnya.
Di antaranya ini zakat padi itu waktu itu. Ini idenya bukan dari orang Belanda ya, dari Muslim ini. Zakat padi digunakan untuk membantu, jadi membiayai rumah sakit yang punya Katolik atau Protestan. Jadi rumah sakit yang dulu ada penyakit tertentu ya, penyakit sifilis dan optalmus gitu ya, ada penyakit lepra. Jadi tanpa ragu idenya itu kita uang zakatnya sebagian kita kasih gitu kan. Justru orang birokrat Belanda itu yang khawatir, lah ini gimana, ini kan punyanya hasil pengumpulan Muslim gitu kan, nanti jangan-jangan mereka khawatir bermasalah. Maka oleh Snok Hurgronje berusaha menentang janganlah gitu. Tapi ide-idenya dari Muslim sendiri yang sebenarnya mereka inklusif loh, karena yang dirawat di sana juga Muslim juga gitu kan, Muslim juga gitu. Jadi dan itu ada beberapa contoh ya. Yang contoh yang paling striking buat saya adalah praktek dermanya Muhammadiyah. Ada PKU, Penolong Kesengsaraan Umum Muhammadiyah. Ini organisasi charity di bawah Muhammadiyah, yang bahkan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya di berbagai dokumen ya pada awal-awal tahun ya, sehingga tahun 24 sampai tahun 36 40 itu jelas sekali bilang bahwa sumbangan atau donasi yang kita kumpulkan itu diberikan kepada semuanya yang membutuhkan. Dan ada rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sama juga begitu, dan pembukaannya itu agak provokatif ya tahun itu. Ada Dokter Sutomo namanya, ini beda dengan Bung Tomo. Dokter Sutomo, dia mendapat donasi dari berbagai bangsa ya, berbagai bangsa ketika itu, dan rumah sakitnya itu satu-satu rumah sakit pribumi katakanlah yang bagus. Dan di pembukaannya itu jelas sekali Dokter Sutomo itu declare bahwa rumah sakit ini siapapun yang berobat, apakah bahasa dia itu Jawa, Arab, Cina gitu kan, bahkan orang Belanda yang miskin, orang Belanda yang miskin juga ada ya. Nah itu free gitu, jadi boleh berobat secara cuma-cuma istilahnya, asal dia betul miskin. Nah ini yang praktek yang luar biasa, contoh ketika masa kolonial. Kemudian pada masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan juga beberapa contoh cukup menarik. Misalnya ada kas wakaf kemerdekaan punya Sarekat Islam. Bayangkan kalau kita berpikir Sarekat Islam ya ketika itu cukup kuat narasi keislamannya, tapi jelas sekali dia punya kas wakaf kemerdekaan yang membantu siapapun yang membutuhkan, terutama orang-orang yang dipenjara ketika itu, dan termasuk donaturnya itu dari orang yang dianggap dulu Sarekat Islam merah ya, tanda kutip gitu. Setelah kemerdekaan, saya ada kas wakaf produktif milik Republik yang sama juga. Mereka bilang bahwa ini nanti siapapun yang membutuhkan akan kita kasih. Masa setelah kemerdekaan, kemudian masa Orde Baru, Orde Lama. Jadi setiap periode itu ada contoh-contohnya ya. Tapi memang saya sampaikan memang tidak menjadi mainstream. Kenapa? Kayak tadi itu. Tadi karena memang sudah ada kebiasaan mayoritas masyarakat yang Muslim, dan sudah ada praktek yang dianggapnya bahwa
filantropi Islam itu ya untuk Muslim gitu, dianggapannya. Nah, yang pas masa kontemporer saya kira juga cukup banyak contoh. Ada fenomena AKIM, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar misalnya, yang tidak saja kalau mau membantu Rohingya ya harus membantu untuk membuat perdamaian di Rakhine State. Jadi akhirnya membantu siapapun yang membutuhkan di sana, karena di sana tuh tidak hanya Rohingya yang membutuhkan, tapi juga ada Rakhine ya, yang bedanya agamanya Buddha. Kemudian ada contoh-contoh dari lembaga-lembaga filantropi yang besar-besar saya kira, dari NU, dari Muhammadiyah, Dompet Duafa, yang intinya mereka mengatakan bahwa filantropi Islam itu ya untuk kemanusiaan. Nah, ada riset yang dilakukan oleh Mary Jules Peterson. Jadi judulnya tuh dia agak menarik, sangat menarik judulnya. Jadi for the ummah or for humanity. Jadi filantropi Islam itu sebenarnya untuk umat Muslim saja atau untuk kemanusiaan. Dia penelitiannya sangat menarik. Dan ketika saya lihat fenomena yang sama di Indonesia, saya mendapat jawaban bahwa rata-rata di sini hampir semua mengatakan dengan sangat yakin bahwa filantropi Islam itu for humanity, untuk kemanusiaan. Terus kenapa nggak buat umat? Saya tanya. Lah, umat itu kan bagian dari kemanusiaan. Ini fenomena yang juga pada masa kolonial, misalnya oleh murid-muridnya Kiai Ahmad Dahlan itu disuarakan. Jadi contoh-contohnya sangat banyak, tapi tidak mainstream lagi-lagi karena memang tradisi yang ada itu belum mendorong ke arah sana. Karena itu saya dan beberapa teman-teman itu sedang mendorong juga, kita bikin semacam upaya untuk bahasa kita inklusif filantropi. Jadi filantropi yang inklusif, yang narasinya sebenarnya lebih untuk menguatkan, karena dari ajaran Islamnya itu sudah kuat unsur inklusivitasnya. Dari praktek masa Islam klasiknya itu dalam sejarah Islamnya juga kuat. Bahkan dulu Baitul Mal di masa Khulafaur Rasyidin itu ketika ada non Muslim, ada orang-orang ketika masuk satu negerinya itu banyak yang kena lepra dan itu komunitas Nasrani, itu langsung Umar, saya kira waktu itu ya, Umar ya, langsung tolong dikasih dari Baitul Mal gitu kan, uang, dan itu dikeluarkan, dan bahkan bukan hanya sekedar dikasih tapi dikasih reguler gitu. Dan saya kira itu yang jadi prakteknya itu cukup kuat, sudah ada buktinya untuk masa sejarah klasik. Cuma ketika sejarah abad pertengahan masuk modern, nah ini yang menjadi tantangan, dan akhirnya di masa sekarang masih menyisakan tradisi yang lama itu sendiri. Tradisi yang lama yang dari abad pertengahan dan awal abad modern. Dan itu yang akhirnya menjadi kegalauan tersendiri bagi sebagian Muslim, dan sebagian lembaga juga banyak bertanya-tanya ini seperti apa gitu. Dan saya lihat perkembangannya cukup bagus, terutama ketika masa COVID ini membuktikan bahwa kesadarannya itu tinggi, bahwa ya filantropi Islam ya for humanity, untuk kemanusiaan, bahkan untuk kebangsaan. Jadi masa COVID itu satu bukti yang kuat sekali untuk menyatakan bahwa filantropi Islam tidak eksklusif, tidak gitu. Hanya saja memang terus upaya-upayanya harus tetap digalakkan, karena memang sementara ini praktek-prakteknya lebih banyak ke charity, Mas Rozi, charity yang jangka pendek. Jadi dan akhirnya upaya-upaya pendayagunaan filantropi yang misalnya sejalan dengan SDGs,
filantropi yang untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, problem struktural, filantropi yang untuk menguatkan demokrasi misalnya kan, untuk gerakan anti korupsi. Nah itu yang masih belum banyak ke sana dilakukan. Saya tadi mau ngomong sedikit ya, tapi banyak ya. Mungkin itu kali, kalau udah ada yang nanya boleh juga sih ya. Kalau kan nanti saya tanyain, tambahin lagi. Oke. Bu Amel, ini iya tadi pengennya sedikit tapi malah banyak. Malah banyak ya, aduh sorry. Nggak apa-apa, jadi memang kita siapkan ininya tadi waktunya sekitar 20 menit lewat sudah. Nah, tapi saya ingin begini, apa yang disampaikan sama Bu Amel tadi sebetulnya menunjukkan begitu jelas, begitu gamblang bahwa filantropi Islam itu tidak eksklusif Islam, kira-kira gitu. Jadi apa yang diperoleh, yang dikumpulkan itu bukan semata-mata harus disalurkan kepada umat Muslim saja, tetapi untuk kemanusiaan yang lebih luas. Jadi inklusif tadi. Kalau tadi mungkin tadi yang sebut Bu Amel ada STF UIN Jakarta punya program tadi apa inklusif filantropi tadi ya. Nah, jadi mungkin arahnya lebih ke sana ya. Jadi bukan, dan ini sebetulnya bukan tafsir baru. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah ada prakteknya di dalam Al-Qur'an pun tidak disebut secara spesifik bahwa asnaf yang menerima itu, yang berhak para mustahik itu bukan hanya disebut sebagai fakir miskin, bukan agama, orang berutang dan lain sebagainya, itu begitu disebutnya. Dan sebetulnya tadi perubahan-perubahan itu malah justru terjadi ketika abad pertengahan dan belakangannya. Tetapi mulai ada tadi bukti-bukti sejarah disampaikan oleh Bu Amel bahwa di dalam Indonesia modern juga sebetulnya aksi-aksi filantropi itu terjadi. Apalagi sekarang NU dan Muhammadiyah, beberapa organisasi sekarang Muhammad Anwar juga dan lain sebagainya itu juga sudah mendorong bagaimana aksi-aksi filantropi atau katakanlah zakat sedekah yang dikumpulkan itu bukan hanya untuk semata, tapi untuk kemanusiaan secara lebih luas. Nah, ini ada pertanyaan dari sebentar. Udah banyak ini pertanyaan. Ya, ini saya nggak bisa baca, terlalu kecil. Nah, ini saya drop saja dari sini, Bu Amel. Dari Faris Abian. Mohon pencerahan bagaimana sebaiknya menyikapi sedekah yang mohon pencerahan bagaimana sebaiknya menyikapi sedekah yang diutamakan untuk saudara atau keluarga, namun bila akhirnya menjadi suatu tuntutan dan tidak memberdayakan bagi si penerima. Oke. Ya ini memang apa ya? Kalau lembaga-lembaga filantropi itu berpikir mau ngasih ikan, ngasih kail, ya kan? Atau memberi akses, memberi tempat untuk mancing sekalian gitu, memberi akses tempat. Jadi ini ada memang pilihan-pilihan. Kalau ikan, kalau tentu saja orang yang kelaparan kayak tadi ya saudara atau tetangga yang kalau emang dia benar-benar nggak bisa makan, butuh hari itu makan, ya tentu harus dikasih ikan, ya kan? Nggak mungkin dia dikasih kail untuk mencari ikan. Gitu. Jadi memang harus lihat konteks. Tapi kalau orang itu sudah dikasih ikan katakanlah, kita akan dorong supaya kalau bisa didorong untuk dia bisa mencari ikan sendiri. Jadi dikasih kail, dikasih training, ya kan? Dikasih training, dikasih pelatihan, dikasih modal. Sekarang zakat itu banyak juga digunakan untuk modal ya, modal untuk usaha, ya. Atau juga untuk melakukan training. Jadi kalau kita berpikir kasih modal aja tapi nggak dikasih pelatihan, ya hilang juga kan uangnya. Jadi cuma dipakai sebentar, setelah itu dia akan butuh lagi, kan minta lagi. Jadi digunakan intinya untuk memberdayakan itu. Dan yang ketiga itu yang strategi yang agak menyeluruh gitu. Jadi kalau sudah dia bisa
ya, bisa sustain, udah punya makanan, punya rumah, terus kemudian punya penghasilan ya, dikasih Kyle tadi, dan dia punya skill untuk mencari penghidupan. Nah, tapi tetap saja untuk mencari penghidupan itu kan dia butuh, kalau istilahnya dalam tanda kutip mancing ya. Kalau tempatnya itu nggak bisa dipancing, nggak ada ikannya, itu gimana? Nah, jadi ada upaya-upaya yang lebih struktural. Jadi kalau teman-teman di lembaga filantropi seringnya begini, ada kebakaran misalnya, kebakaran di perumahan atau di hutan. Nah, ada upaya yang kita untuk memadamkannya itu, ya kan? Itu upaya jangka pendek. Jangka menengahnya ada ya, sudah dikasih anak-anaknya, korbannya dikasih beasiswa, yang sakit dikasih untuk berobat, kemudian jangka panjangnya dikasih ini apa pemahaman, ya kan, lo kalau masang listrik tuh jangan begini, kalau bikin rumah tuh jangan begini deket-deket. Tapi kalau emang nggak berdaya susah ya pemerintahnya kan, harusnya pemerintah yang harus bikin aturan supaya tata kotanya bagus. Nah, jadi ada lembaga-lembaga filantropi besar yang fokusnya itu yang di ketiga ini, yang lebih ke jangka panjang, struktural. Ya lagi-lagi pilihannya tadi siapa yang nanya, memang kita tidak bisa paksakan. Kalau memang bisa untuk memberikan dalam bentuk pemberdayaan, ya saya kira itu akan lebih bagus. Saya kira arahnya kita seperti itu ya, lebih bagus untuk pemberdayaan. Karena kalau tidak, dulu abad 18-19 itu Mas Rozi, lembaga-lembaga filantropi, lembaga charity, katakanlah di Amerika, itu tuh frustasi. Kita semakin banyak yang ngasih, dana yang kita gelontorkan semakin banyak, orang-orang kaya mau membantu semakin banyak, tapi kok justru yang permintaan, ya kalau kita mungkin proposal ya, permintaan orang miskin kok makin bertambah aja gitu kan, dia bingung gitu, ini gimana gitu. Ternyata akhirnya dia berpikir, oh cara kita ngasihnya mungkin, kalau hanya cuma ngasih ikan ya sudah setiap hari kita ngasih ikan gitu. Akhirnya ada gerakan yang itulah, effective giving, efektif filantropi yang arahnya untuk ke pemberdayaan. Ya kalau saudara lagi-lagi mungkin ada apa ya, ya saya kira lihat konteks lah. Kalau kita ingin jangka panjang memberdayakan, mungkin tidak langsung frontal ngasih pemberdayaannya untuk ngasih modal gitu, karena tidak semua orang juga bisa dikasih modal untuk berdagang kan. Ya. Tapi intinya semakin dana itu dikelola dengan baik oleh lembaga atau orang yang memang kelompok orang atau lembaga yang punya ekspertis di bidang itu, saya kira akan semakin baik. Oke, Bu Amel. Mas Faris semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Saya masuk ke pertanyaan dari Mahmudi Kafrawi. Apa beda filantropi dengan altruisme ini, bagaimana? Filantropi dan altruisme. Filantropi dan altruisme itu istilah yang beda ya. Kalau filantropi itu lebih melihat, jadi istilah yang merujuk kepada beragam praktek kedermawanan. Jadi istilah payung, beragam praktek kedermawanan. Kalau di masyarakat Muslim Indonesia ya itu ya, ada sedekah, infak, wakaf, volunteerisme, itu juga ada yang memasukkan CSR, corporate social responsibility, itu juga bentuk sebagai filantropi juga, filantropi perusahaan. Tapi kalau altruisme itu adalah kayak kita itu apa ya, ada substansi di dalam praktik filantropi itu sendiri. Jadi kayak kita niatnya lah, keikhlasan itu altruisme. Jadi kalau kita memberi, kalau kita percaya, kalau di Muslim itu kita ada konsep ikhlas ya.
memberi tanpa kemudian berharap ada yang mendapat balasan nih kayak gitu. Nah, altruisme itu arahnya ke sana, dan memang dalam konsep kedermawanan di Barat pun ini menjadi dianggap filantropi yang paling tinggi lah kira-kira kayak gitu. Jadi filantropi itu ya harus punya karakter atau sifat altruisme di dalamnya itu. Jadi kalau filantropi itu lebih lebih ke bendaan saya kira ya. Jadi pengelolaan, ada praktek derma, giving, volunteering, ada organisasinya. Tapi kalau altruisme itu lebih ke filosofinya gitu di dalam sifat di dalam filantropi itu sendiri yang sangat tinggi nilainya, yang intinya bahwa kalau kita memberi itu ya tidak mengharapkan balasan. Walaupun sebenarnya kemudian dalam studi-studi tentang altruisme saya kira menarik sekali. Walaupun tidak mengharapkan balasan, tapi kita mengharapkan balasan pahala, ya kan? Mengharapkan ada kita percaya bahwa dengan memberi ini kita berbuat kebaikan, ada pahalanya. Jadi bukan balasan dari orang yang kita kasih di dunia gitu. Jadi tentang altruisme saya kira menarik sekali studinya, tapi saya kira cara berbedanya begitu, Mas Rozi. Oke. Terima kasih Bu Amel, semoga menjawab nih Mas tadi siapa ya? Mahmudi Kafrawi. Oke, ini masih ada 2 lagi. Saya coba masuk ke yang, nah ini bagaimana sistem pengelolaan zakat di Indonesia menurut Bu Amel? Pertanyaannya besar ya, sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Kalau buat saya itu luar biasa Indonesia. Luar biasa. Indonesia ini memiliki inovasi, kreativitas yang luar biasa dalam pengelolaan zakat. Yang saya kira kalau kita membandingkan negara-negara Muslim lain ya, itu punya inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Bukan saja karena kedermawanan masyarakat Muslim Indonesia ya, yang dibilang dalam beberapa survei sebagai negara dengan tingkat generositas paling tinggi, paling generous di dunia gitu. Saya kira bukan hanya karena itu, tapi karena ada inovasi yang dilakukan, itu luar biasa. Saya kasih contoh begini, ada di Indonesia itu saking kita concernnya untuk upaya merevitalisasi, memodernkan, memprofesionalkan zakat, itu sampai ada teman-teman itu membuat kayak indeks. Ada indeks ya kan, indeks untuk bagaimana pengelolaan zakat lembaga. Kemudian ada juga bikin idenya saya kira dari teman-teman saya kira sekarang didorong oleh Basnas, ada zakat core principle. Jadi prinsip-prinsip dasar zakat yang itu digulirkan di internasional. Dan menariknya, Mas Rozi, ini bukan karena kita orang Indonesia dan kita proud tentang Indonesia, saya kira enggak. Zakat core principle, kemudian ada lembaga yang namanya World Zakat Forum, itu inisiatornya Indonesia. World Zakat Forum, inisiatornya Indonesia, dan sekarang yang menjadi anggota di World Zakat Forum itu termasuk negara-negara besar yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Saudi Arabia, Kuwait, dan seterusnya. Ini mereka melihat, oh iya Indonesia inovasi zakatnya luar biasa gitu kan, dan akhirnya mereka mau join masuk ke organisasi yang mendorong gerakan zakat. Jadi dibandingkan negara lain, komunitas lain di dunia, saya kira pengelolaan zakat di Indonesia luar biasa. Dan beberapa lembaga zakat ini sudah punya ISO, bagus-bagus. Iya,
profesional. Dan inovasi untuk digital fundraising misalnya, itu nggak ada yang ngalahin saya kira kalau di dunia digital fundraising, dengan bagaimana zakat itu transfer pakai apa, sekarang ada aplikasi-aplikasi gitu kan. Intinya mendorong memudahkan siapapun ya untuk membayar zakat. Ini kan bagus, ini kan membantu kita mau beramal gitu kan, menunaikan kewajiban, ini bagus sekali. Ini kenapa? Karena dikelola oleh masyarakat sipil. Karena di Indonesia kita bisa memilih, bisa membayar kepada Baznas, lembaga zakat berbasis negara, dan bisa juga kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Nah, ini yang saya kira kekuatan Indonesia, sehingga akhirnya gerakan zakatnya itu benar-benar kayak kalau awal abad 20 dulu tuh Takashi Shiraishi bilang zaman bergerak ya, zaman bergerak pada masa lalu. Saya kira ini periode yang hampir sama kayak gitu. Jadi gerakannya itu begitu dinamis, inovasinya beragam. Termasuk saya agak kaget pernah nih Mas Rozik, ada wawancara dengan satu lembaga dari NU Care. Dia bilang, Bu, kita ini sudah ada yang bayar zakat tuh pakai Bitcoin. Saya sampai terkaget, hah? Begitu ya, coba. Pernah nggak kebayang kalau pakai Bitcoin bayar di negara lain di Timur Tengah gitu kan? Jadi inovasi yang luar biasa gitu. Terlepas nanti ada katakanlah pro kontra ya kan, tapi ijtihadnya. Jadi ijtihadnya saya kira itu yang perlu kita apresiasi. Dan saya senang sekali melihat perkembangan zakat di Indonesia. Tidak hanya zakat ya, saya kira filantropi Islam di Indonesia yang perkembangannya itu ke arah yang jauh yang lebih baik lah, yang bagus sekali. Dan sekarang penguatan ke misalnya zakat untuk kebangsaan, gerakan-gerakan yang inklusif itu juga tinggi, dan lembaga-lembaga kita itu sudah diterima lah oleh dunia, dipandang oleh dunia. Dan itu menurut saya penting, tidak saja oleh dunia Islam di luar sana, tapi juga oleh dalam tanda kutip ya lembaga-lembaga di Barat gitu. Di negara-negara yang mayoritasnya bukan Muslim. Ya. Nah, menyangkut soal crowdfunding, soal fundraising tadi, bukan fundraising, maksudnya soal pengumpulan dana yang filantropis tadi, artinya begitu kuat, begitu tinggi ininya. Nah, cuma ada satu peristiwa yang menurut kita, saya secara pribadi agak miris, karena ini soal pertanggungjawaban, Bu Amel, soal pertanggungjawaban lembaganya. Itu ada satu waktu berita tersiar kabar bahwa ada yang memanfaatkan atau menunggangi dana-dana ini untuk dana-dana kemanusiaan ini untuk aksi-aksi terorisme, katakan begitu. Yang tersalur langsung ke daerah, misalnya ke Suriah, katakan begitu ya. Itu yang tadinya kita bayangkan kita untuk orang-orang yang masyarakat yang katakanlah mereka yang menjadi kombatan gitu, yang menjadi menjadi korban gitu di dalam perang antar mereka, tetapi malah diperuntukkan bagi kelompok-kelompok tertentu gitu, yang itu justru eksklusif gitu di dalam pandangan Islam. Nah, itu yang bukan hanya eksklusif, tapi itu destruktif ya. Nah, itu dia. Bukan hanya eksklusif, tapi bahkan pertama saya ini ya banyak organisasi yang sebenarnya niatnya sangat baik dan berupaya untuk menyalurkan dengan secepat-cepatnya ke negara-negara yang terdampak, ke wilayah yang terdampak. Tapi memang ini ada karena ketidaktahuan sebenarnya. Jadi problem ini kompleks ya, karena masyarakat di Indonesia ketika mendengar ada kelompok lain ya, misalnya Muslim di Suriah misalnya, atau di Palestina gitu. Ya, tentu siapa yang tidak akan tergerak hatinya, ya kan, untuk menolong. Ya. Dan itu saya kira bagus, solidaritas itu bagus. Nah, kemudian organisasi ini tentu saja berupaya untuk cepat kan,
Nah, hanya sayangnya kadang karena ingin cepat dan kemudian ada konteks apa ya di luar negeri, wilayah lokal yang tidak diketahui. Nah, ini yang akhirnya menjadi kemudian ada yang apa dalam konteks tertentu menjadi salah kirim misalnya gitu kan. Salah sasaran gitu. Tapi saya kira itu tidak diniatkan ya kalau karena memang saya kira tantangannya ketika mau menyalurkan zakat, sedekah atau dana-dana sosial kemanusiaan, dana kebencanaan itu ada konteks, ada tantangan tersendiri, termasuk kebencanaan, daerah-daerah konflik. Itu sebenarnya punya kompleksitas dan kesulitan yang tinggi. Kalau dalam situasi perang begitu, bagaimana kemudian kita memverifikasi mitra lokal, ya kan? Ada mitra lokal yang mau menyalurkan aja kita udah bersyukur, ya kan? Sedangkan kita lembaga merasa, aduh gimana nih kita punya uang ratusan juta yang harus disalurkan, kalau nggak disalurkan kita nggak amanah. Nah, jadi ada dilema yang untuk pokoknya kalau ada orang di sana yang bisa bantu kasih gitu kan. Nah, jadi memang yang baik adalah ada apa ya? Ada tata kelola, saya kira tata kelola yang baik itu dari pemerintah untuk membantu organisasi-organisasi filantropi untuk penyaluran ke daerah-daerah yang yaitu daerah-daerah konflik misalnya, sehingga lebih aman, tepat sasaran. Aman itu penting juga karena nanti jangan sampai volunteernya juga jangan sampai ya, mohon maaf misalnya kena jadi tawanan gitu kan, atau kena tembak dan seterusnya. Jadi ini butuh memang upaya lebih dari pemerintah dan termasuk civil society, lembaga untuk lebih mendorong ke arah tata kelola. Sementara ini memang ini yang sedang saya lakukan, aturan-aturan ke arah sananya itu belum terlalu detail dari pemerintah untuk bagaimana seharusnya ketika di luar negeri misalnya bantuan-bantuan. Ini karena jauh di sana ya agak susah kan, jauh. Apalagi daerahnya konflik gitu. Nah itu udah double bahkan triple kesulitannya. Jadi kalaupun memang ada yang dengan sengaja, saya kira mungkin itu sangat kecil ya. Kalaupun ada ya dengan sengaja itu sangat kecil untuk disalurkan ke apa ya? Filantropi itu seharusnya tidak disalurkan ke yang destruktif kan. Betul. Tapi kalaupun ada itu sangat kecil, dan ini bukan karena kita Muslim sehingga bicara seperti itu. Ada beberapa studi yang buku-buku yang sudah juga menyatakan seperti itu. Jadi kecil sekali. Walaupun kecil tentu saja kita harus juga berupaya ya. Berupaya ke depannya untuk menjaga. Bahkan organisasi filantropi di Inggris misalnya yang terkenal itu ya ada aja sih kasus abuse misalnya kan, ada aja. Saya kira bukan hanya ini Muslim gitu kan, tapi sebenarnya bisa menimpa siapapun. Karena itu memang tata kelola yang baik itu yang penting. Itu satu tata kelola yang sampaikan Bu Amel tadi, dan yang kedua yang tadi juga sempat disampaikan adalah soal bagaimana lembaga filantropi juga ketika dia ke luar negeri mungkin ada koordinasi dengan KBRI ya. Jadi KBRI karena bagaimanapun juga ketika bantuan ini masuk ke katakanlah ke Palestina, ke Suriah, ke Turki misalnya, kemanapun negara itu mesti ada bendera Indonesia masalahnya. Jadi ada kemungkinan itu juga ada citra negara juga di situ kalau masuk ke camp-camp yang tidak itu juga ada masalah itunya sebetulnya. Jadi itu yang jadi kekhawatiran saya, kenapa saya bertanya soal itu. Iya, tapi saya tambahkan sedikit, dari Kemlu itu sudah ada upaya. Dari Kemlu saya kira bagus sekali. Dari Deputi Bidang Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia itu sudah berupaya juga untuk memberikan bantuan sehingga teman-teman lembaga filantropi
manapun ya, bukan hanya Islam yang ingin mendistribusikan bantuan di luar negeri itu tidak sampai salah jalan lah. Iya. Oke. Kita sedikit lagi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Bu Amel. Ini ada soal bagaimana soal prinsip prioritas, di mana mayoritas umat Islam kan saat ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Jadi maksudnya mungkin itunya penyalurannya ya. Menurut saya tidak masalah selama kemudian indikator-indikator yang digunakannya itu lebih kepada indikator yang misalnya yang membutuhkan ya, kemiskinan. Kalau indikatornya kemiskinan, ya jelas ujung-ujungnya yang menjadi masuk ke listnya itu ya mohon maaf mungkin ya yang Muslim gitu kan. Jadi saya kira itu bisa diterima oleh siapapun. Jadi mungkin cara apa ya menentukan indikatornya gitu lebih ke yang universal, yang tidak non diskriminatif. Saya kira prinsipnya adalah non diskriminatif. Non diskriminatif. Jadi bukan karena agama tertentu atau kalau di barat ya, kalau di Amerika misalnya bukan karena dia berwarna kulit putih, bukan karena dia agama tertentu gitu, tapi karena memang dia layak gitu kan, layak. Nah itu yang kenapa ini penting non diskriminasi ini, karena kalau tidak kita jaga ya, ini akan menimbulkan problem sosial tambahan. Jadi filantropinya, derma yang kita berikan itu menolong tapi ada impact negatif gitu loh, impact negatif. Nah ini yang tidak kita inginkan tentunya, karena ini kalau konteks di Indonesia muslim non muslim, tapi kalau di konteks negara lain macam-macam. Ada yang black and white gitu kan, ada yang etnis tertentu gitu loh. Ya, jadi itu menurut saya yang penting, makanya indikatornya yang dilihat adalah benar-benar karena misalnya dari sisi miskin, duafa ya, tidak mampunya dan seterusnya, tapi bukan dari sisi agamanya. Kalau memang muslim banyak yang tidak mampu, ya tentu dia akan masuk ke listnya itu. Oke. Ya, pertanyaan terakhir tadi menjawab Bang Ali 63. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi, soal prioritas. Tentu saja prioritas itu penting, tetapi prinsip yang harus dijaga adalah tadi non diskriminasi tadi. Jadi orang itu diberikan bantuan, diberikan katakanlah zakat dan lain sebagainya, itu bukan berdasarkan tadi warna kulit, agama dan lain sebagainya, tetapi memang dalam batas-batas yang layak yang menerima bantuan tadi. Nah, ini yang paling penting. Jadi itu yang harus kita sama-sama, apalagi teman-teman yang terlibat di dalam aksi-aksi filantropi. Saya kira itu, Bu Amel, waktunya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan dalam sesi kita pada sore hari ini. Saya kira semuanya sudah terjawab, dan besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Besok kita akan bicara tentang puasa meraih derajat insan kamil bersama Profesor Dr. Kausar Azhari Nur. Jam 4 saya undang teman-teman untuk datang kembali. Semoga acara sore ini bermanfaat untuk kita semua, banyak inspirasi yang kita terima dan kita bisa bawa pulang. Terima kasih sekali lagi Bu Amel atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya. Terima kasih.